Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya akan mengatakan Ramadan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak kita sia-siakan sehingga bulan suci Ramadan tidak lewat begitu saja, karena itu sangat rugi kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita siapkan diri kita, mental kita untuk menghadiri bulan suci Ramadan ini, karena semua keberkahan, semua kebaikan akan dibawa oleh Allah dengan berlipat-lipat pada bulan suci Ramadan ini. Dan mungkin kita berbuat baik pada hari-hari pada bulan-bulan sebelum di luar Ramadan, mungkin 10 kali lipat lagi di bulan suci Ramadan ini Allah akan melipat pada akan berlipat-lipat. Begitu yang kita siapkan diri kita untuk menghadiri bulan suci Ramadan ini. Dan selawat kita untuk kita akan pada dunia kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah berjuang datang sama Islam ini sehingga kita sekalipun tidak menjumpai beliau tidak tetap bisa mengikuti risalah dari Allah Subhanahu wa taala ini dalam dunia kita Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan satu materi kuliah, tapi saya akan memberikan gambaran tentang tata cara di Masjid Al-Kafi ini dalam rangkaian kegiatan bulan suci Ramadan. Dari awal kita berangkat dari rumah masjid ini datang dari Purnala yang kita usahakan adalah tadi yang belum sempat baca bagaimana bila ketika keluar dari rumah untuk menuju masjid ini barangkali kita usahakan pada bagaimana sehingga keberkahan itu setiap langkah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat. Setelah kita datang di masjid ini dan mungkin kita bisa melaksanakan sholat tahiyat di masjid kami kesempat. Setelah ada kesempatan untuk qobliyah isya. Setelah iqamah kita akan melaksanakan kita akan sholat isya secara bersama. Jadi setelah iqamah kita akan melaksanakan sholat isya bersama. Setelah kita sholat isya berjamaah, ada kesempatan bagi jamaah untuk melakukan sholat ba'diyah. Ya. Jadi diberi kesempatan oleh pengurus Masjid Al-Kafi ini untuk melaksanakan sholat ba'diyah, dan saya mohon sekali para jamaah untuk melaksanakan sholat ba'diyah ini, ya. Karena diberi kesempatan dan Rasulullah sendiri juga tidak tanggung-tanggung memberi gambaran berasa kala sholat ba'diyah isya sama qobliyah itu seakan keberkahannya bumi dan seisinya. Saya mohon semua jamaah, karena masjid ini sudah memberi kesempatan melakukan sholat ba'diyah isya, mohon bisa dilakukan. Nah, ini setelah sholat kita zikir sama doa kita lalu kita ba'diyah. Nah, setelah itu sudah betul di ini ya, sudah betul dari jamaah sendiri Al-Kafi ya, juga ada dari luar. Dan ada informasi besok insya Allah ya, hari Senin itu kita kedatangan tamu dari Palestina, dari Gaza, dalam rangkaian safari Ramadan ya.
Dan orang mungkin jamaah atau rekan-rekan teman-teman saya yang belum tahu bisa diinformasikan, ya. Bahwasanya insya Allah hari Senin besok kita akan kedatangan tamu Habib, ya, dari Palestina dan dari Jalur Gaza. Ini juga dalam rangkaian Sholat Ramadan dan juga kita jajarkan kalau kita mau donasi untuk Palestina, mungkin pada saat itu bisa kita lakukan kesempatan ini. Mungkin beliau akan mengimami di sini dan dituntut, dan juga informasi mungkin surat yang dibaca tidak terlalu panjang, ya, kita informasikan kepada beliau. Dan setelah kita tadi kultum, ya, setelah ini kita akan melaksanakan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih dimaksud kali ini, ya, diawali dengan dua sholat iftitah, sholat baringan, ya. Ini bacaan suratnya surat pendek. Dan kalau mungkin jamaah menjumpai, ya, sholat iftitah di luar yang tidak membaca surat dan apa-apa, ini keilmuan, ya. Keragaman keilmuan. Jadi sholat iftitah itu ada yang memakai hanya apa kata saja, ada juga yang membaca surat pendek, ya. Setelah kita lakukan sholat iftitah dua rakaat tadinya, di akad ini melakukan sholat tarawih atau yang lain dengan formasi dua, ya, dua sampai 5 kali, ya. Setelah itu kita tutup dengan satu witir, ya. Jadi kalau kita hitung dari sholat kita dari 2 rakaat, ya, sholat yang mulainya 2 rakaat kali 5, ya, dari 10 tambah 2, 12, kita tutup dengan witir 1 rakaat dari 13. Dan mungkin jamaah tahu ada yang tidak percaya kita, yaitu keragaman keilmuan. Jadi mungkin hanya 11 saja. Dan masalah kali ini kita lakukan di awal dengan sholat iftitah atau sholat tarawih. Nah, sholat iftitah dan tutup dengan witir. Dan juga ada informasi yang tidak ada mendengar, ya. Terkadang kita mungkin ada sebuah perbedaan bahwasanya bacaan imam di Masjid Al-Kahfi ini jarang diperdengarkan atau tidak pernah diperdengarkan bacaan basmalah ketika Al-Fatihah, karena dibaca siri atau pelan. Dan ini informasi karena terkadang saya pernah bicara di sini, ya mungkin karena beliau memang beranggapan bahwasanya imam ini tidak membuat malam sehingga beliau telah dari jamaah. Jadi informasi, ya, semua imam di masyarakat ini selalu baca basmalah sekalipun dibaca siri pelan. Bahkan jawab dengan awal, ya, awal kemudian baca lagi, lalu berlanjut, ya. Itu satu keilmuan, ya, ilmu yang perlu kita tahu. Dan kalau baca karena itu tidak masalah, ya, baca bukan masalah. Jadi ini keragaman keilmuan yang harus kita ketahui, sehingga kita tidak geger bahwa selalu merasa benar sendiri. Dan ada istilahnya informasi dari panggilan bahwa kegiatan setelah sholat tarawih ini dilanjutkan nanti ada tadarus, ada Al-Quran. Ini bapak-bapak juga anak rumah dan ada anak-anak PPI, ya. Kebetulan waktu puasa, jadi setelah baca subuh juga ada subuh, ya, ada subuh dari jamaah sendiri. Mulai dari asar pagi kita akan melaksanakan kajian asar pagi, ya, jam pagi. Setelah itu kita adakan kajian takjil atau baca takjil untuk bapak-bapak. Jadi setelah kajian asar pagi pukul 6 kita adakan kajian takjil yang baca Al-Quran dengan tajwid, ya, dibawahi oleh guru-guru dari Al-Quran, ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya berpesan, marilah bulan suci Ramadan ini bulan keberkahan, ya, kita tingkatkan, ya, kualitas iman kita, ya, takwa kita, amal kita, sedekah kita, dan kesempatan juga seperti ini
punya gawe yang banyak. Satu, pembelian sangat dijual yang kita pakai pakai itu masih belum jadi yang hamil wajib ya. Jadi kalau saudara-saudara punya rezeki, mari kita wakafkan rezeki kita ini untuk pembelian tanah itu. Dan kebutuhan takjil masih sangat kurang banyak, dan itu bisa kesempatan bagi kita melakukan kondisi amal sehingga Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik nanti di akhirat kelak. Ya. Mungkin bisa yang bisa saya sampaikan bisa lebih dari 10 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.